Hai pemirsa, bertemu lagi dengan saya Siska Oktaviani dalam program Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode yang lalu, kita telah membahas apa gejala dan siapa saja yang beresiko terkena hepatitis B. Kali ini, kita akan membahas bagaimana pengobatannya serta bagaimana mencegah terjadinya penyakit ini. Untuk itu, kita akan membahasnya bersama dokter dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus dapat menyebabkan sel-sel pada organ hati mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk hepatitis B kan ada yang akut, ada yang kronis. Walaupun untuk hepatitis B itu sering-sering dia penampakannya dalam bentuk kronis. Dia tidak merasa sakit, tapi kapan-kapan tahu-tahu kok ada kelainan pemeriksaan langsung sudah berat. Ternyata ada hepatitis B gitu ya. Tapi kembali kita bahas ke awal. Kalau yang untuk akut gejalanya itu yang akut awalnya sakitnya itu bisa rasa capek, ya, lemas, ya, cepat capek, lemas, kemudian mungkin juga nafsu makan kurang. Jadi kalau seseorang terkena dapat virus hepatitis B, kan sebelum gejala itu ada masa inkubasi. Nah, jadi mengeram dulu berkembang biak baru menimbulkan gejala. Nah, masa inkubasinya sendiri bervariasinya cukup jauh, cukup panjang. Antara misalnya 6 minggu sampai 6 bulan. Jadi kalau seseorang sakit, gejala timbul bisa 6 minggu kemudian, bisa agak panjang 6 bulan. Ya kita rata-ratakan saja antara 12 minggu sampai 14 minggu. Atau dengan kata lain kalau 12 minggu kan 3 bulan ya. Ya tadi namanya penanda virus ya. Seperti yang kalau sederhana HBsAg diperiksa. Kan kalau penandanya itu macam-macam, tapi mungkin buat pemirsa yang sederhana, yang simpel, yang mudah diingat, ya periksa HBsAg-nya. Kalau misalnya positif, artinya kan ada kena. Dan kalau tambahan anti HBs, kalau ternyata misalnya anti HBs-nya tidak terbentuk, berarti kan HBsAg-nya positif dan sudah sekian lama dievaluasi, berarti ini kronis kan ya. Tapi dalam perjalanan kalau yang akut awalnya HBsAg-nya positif, terus penyakitnya juga membaik, klinisnya baik dan diperiksa kemudian hari anti HBs-nya positif, artinya sudah terjadi kekebalan dan anti HBs itu memberikan perlindungan untuk serangan berikutnya. Jadi tidak akan terkena sakit lagi. Itu saya rasa cukup untuk penanda virus ke arah B, HBsAg dengan anti HBs, walaupun nanti dalam pelaksanaannya untuk menilai aktivitasnya misalnya ada pemeriksaan HBV DNA itu untuk menyatakan virusnya sedang aktif beranak pinak bukan. Kemudian untuk daya virulensi, ini gampang menular, itu namanya HBeAg. Seperti ada juga HBcAg dan anti HBc, tapi itu tidak terlalu memberikan kontribusi arti buat klinis. Saat ini ada beberapa perawatan yang dapat meningkatkan kesehatan bagi seorang penderita penyakit ini. Selain itu, pada umumnya sel-sel hati dapat tumbuh kembali dengan menyiksakan sedikit kerusakan. Jadi dihubungkan lagi, kalau kan ada bentuk penyakitnya akut dan kronis yang sederhananya. Kalau yang akut biasanya kita ya terhadap keluhannya, kalau ada mual, muntah, kita berikan obat mual muntah, menjaga kecukupan cairannya, makannya. Ya kalau perlu mungkin makannya kurang harus diinfus, harus dirawat misalnya. Hanya suportif namanya, kita dukung, tidak ada antivirus khusus. Karena kebanyakan seperti saya uraikan sebelumnya, kan 90% akan sembuh. Badan lama-lama membuat antibody yang namanya anti HBs sembuh. Hanya kita dalam rangka masih sakit bagaimana kita mengkondisikan pasien makan, minum, istirahat baik sehingga menunjang buat kesembuhan. Nah, kalau ternyata jenisnya jadi kronis, memanjang, anti HBs tidak terbentuk, jadi sakit, tetap awalnya kita hanya suportif aja menunjang. Dan
nanti dalam evaluasi ada syaratnya, kalau nanti tarafnya sudah taraf A, bagaimana kita sarankan untuk pengobatan antivirus. Karena tadi yang saya katakan juga 10% kan bisa kronis. Yang dari 10% ini 90% itu kronisnya tenang, tidak apa-apa. Ya itu tidak kita berikan antivirus. Tapi kalau yang 10% dari yang 10% itu kronisnya progresif, memberat. Nah, itu ada tempatnya buat pemberian antivirus. Nah, antivirusnya sendiri macam-macam. Termasuk bukan hanya antivirus ada yang namanya interferon itu semacam antibody yang ini diberikan. Tapi saya pikir untuk pemirsa mungkin cukup. Jadi kalau kita secara sederhana, kalau akut ya kita tunggu karena 90% kita sembuh. Nanti kalau yang dalam evaluasi non kronis ada saatnya kita akan memberikan, kalau memang sudah pada tahap apa, kita memberikan antivirus. Karena kalau dari awal diberikan antivirus akan sia-sia. Karena terlalu dini pun tidak baik. Nah, ini kembali repotnya hepatitis B ini kalau sudah jadi kronis dan sudah saatnya diobati. Sebenarnya secara terus terang belum ada obat yang menjanjikan sekali tingkat kesembuhannya tinggi, tidak usah sampai 100%, di atas 90%, di atas 60%. Memang belum tinggi. Seperti interferon tadi, pemberiannya lama, minimal setengah tahun atau malah setahun atau lebih. Dan angka kesembuhannya susah. Dan dikembalikan lagi tadi dibalik, kalau yang sembuh kan istilahnya mutasi itu ada, tetapi kan kecil dan istilahnya kalau yang akut kan sembuh selesai. Nah, kalau yang kronis ini lucu gitu, jadi ada tambahan, dia bisa berubah. Jadi mungkin asalnya diobati terus mulai tertekan, membaik, tahu-tahu ada perubahan mutasi apa, jadi malah memberat penyakitnya, jadi ada reaktivasi. Itu untuk interferon. Untuk antivirus yang lain yang bukan antibody, istilahnya yang dimakan antivirus, itu bisa ada yang setahun, 2 tahun. Ya, jadi tidak mudah gitu. Dengan untuk saat ini obat-obatan ada, belum memberikan hasil yang kita harapkan. Secara teoritis dan memang klinis juga, kalau memang sudah terbentuk anti HBS, diyakini itu memberikan perlindungan 100%, tidak akan sakit lagi. Ya kalau lain waktu ternyata kena hepatitis A, ya jelas bisa, karena toh judulnya juga A dengan B beda dan modus penularan beda kalau akan lewat makanan, minuman. Tetapi khusus untuk A lagi tidak, walaupun tadi dihubungkan lagi mutasi itu dalam rangka yang kronis ada hanya mutasi, maksudnya virus untuk dimatikan dia tidak bisa. Tapi kalau yang sembuh akut tidak ada mutasi yang ternyata nanti sakit lagi, hepatitisnya B tapi mungkin genotipnya atau jenisnya urean ininya beda gitu, tidak. Jadi itu memberikan kekebalan. Betul, kalau hepatitis lain bisa, tapi kalau B, kalau udah sembuh tidak. Tidak kalah pentingnya tadi pencegahan itu kan hepatitis A dilakukan pencegahan, salah satunya kan juga bisa vaksinasi, bukan hanya sekedar menjaga makanan, minuman dari segi kebersihannya. Sesungguhnya, tidak semua yang positif hepatitis B perlu ditakuti. Melalui pemeriksaan darah, dapat dilihat apakah ada riwayat pernah terkena dan kini sudah kebal, atau bahkan virusnya sudah tidak ada lagi. Hepatitis B akut umumnya sembuh. Hanya 10% menjadi hepatitis B kronik atau menahun dan berlanjut menjadi sirosis hati atau kanker hati. Kembali ke cara penularan. Jadi kalau transfusi darah kan memang untuk Indonesia kan ada bank darah PMI, kita lakukan screening darah yang sudah bebas dari virus hepatitis B. Nah kemudian mungkin untuk yang senang ditato ya berarti jarumnya harus yang baru ya, atau kalau narkoba ya jangan pakai narkoba. Tapi saya tidak menyarankan gak apa-apa pakai narkoba tapi asal jarumnya baru ya jangan. Itu dua. Jangan pakai narkoba, itu jelas. Terus kalau yang lewat hubungan laki dengan perempuan, ya itu harus hati-hati, mungkin pakai pelindung. Dan yang lebih utama lagi, lakukan pencegahannya imunisasi.
Ya, jadi dilakukan imunisasi sehingga badan punya kekebalan. Jadi di mana kalau ada virus masuk, badan sudah punya antinya. Sebelum terkena penyakit ini, tindakan pencegahan sangat penting dilakukan. Karena itu, sebelum sampai pada tahap yang lebih parah, kiranya masyarakat harus mengenali tanda dan gejala serta bagaimana mencegah terjadinya penyakit ini. Imunisasi hepatitis B ini 3 kali. Jadi yang biasa dilakukan penyuntikan pertama nanti sebulan kemudian, nanti bulan ke-6. Nanti setelah bulan ke-6 sebaiknya dilakukan evaluasi, misalnya 3 bulan kemudian terbentuk tidak anti HBS-nya. Kalau terbentuk angkanya berapa, itu nanti bisa diperkirakan. Kalau bagusnya dilakukan pengulangan suntikan, namanya dikuatkan di booster. Kadang-kadang pada kejadian yang jarang tidak terbentuk anti, karena memang namanya juga manusia itu unik gitu. Mestinya diharapkan membentuk anti, ini ternyata tidak gitu ya. Jadi itu bisa nanti dievaluasi, dilakukan penyuntikan ulang, diberikan kesempatan lagi. Biasanya dari yang tidak terbentuk itu 30-50% yang bersangkutan itu kansnya gitu akan membentuk gitu. Tapi ada yang sampai belakangan juga tidak membentuk, itu kembali lagi memang badannya tidak merespon gitu. Kalau kita melihat program pemerintah bayi-bayi kan diintegrasikan dengan program imunisasi yang lain. Jadi hepatitis B itu ya sedini mungkin ya. Jadi ada jadwalnya seperti yang polio, BCG diintegrasikan 3 kali. Nah, kalau tadi kembali lagi, kalau ibunya yang menderita hepatitis B kan sedini mungkin jelas pada 24 jam pertama. Tapi kalau aman-aman saja kita ikutin program pemerintah. Itu ya, atau yang ini kan program pemerintah juga bukan mencakup semua, atau mulai tahun berapa yang merasa belum ya bisa saja memang ada kesempatan bisa ikutnya. Memang ada syaratnya, nanti kan di screening dulu ada nggak, jangan-jangan di dalamnya sudah ada hepatitis B-nya, atau malah sudah pernah sakit tapi memang tidak terlalu bergejala, atau memang tidak bergejala. Kan ada memang bisa yang namanya tidak bergejala, yang kronis itu tahu-tahu belakangan kok ada antinya, ya itu sudah jelas tidak perlu dilakukan imunisasi. Dikatakan kalau memang sudah take namanya, itu sudah berhasil badan membuat anti HBS, itu kan akan memberikan perlindungan tapi dihubungkan dengan kadar yang ada di dalam tubuhnya. Jadi dikatakan kalau ada angka-angkanya, kalau mungkin pemirsa ingin tahu lebih jelas, kalau angkanya kurang dari 2 unit itu tidak atau kurang memberikan perlindungan. Tetapi kalau lebih dari 2, walaupun di bawah 10, sebenarnya itu sudah mencukupi. Tetapi ya jangan terlalu rendah. Kalau bisa lebih dari itu, apalagi lebih dari 10, lebih dari 100, lebih dari 1000, itu bisa. Malahan ada yang lebih dari 10.000. Itu akan memberikan perlindungan. Atau kalaupun kurang baiknya, jelek-jeleknya gitu istilahnya, sakitnya tidak akan berat. Jadi keluhan-keluhan yang di awal saya ceritakan tentang capek, lemas, mual, muntah, itu akan ringan, dan akan trennya akan jadi, kan ada anti, kan tidak akan jadi kronis. Pemirsa, hepatitis B memang sangat menakutkan, namun dengan tindakan yang benar dapat mengurangi terjadinya penularan, serta dapat menghindari dari terkena penyakit ini. Sekian episode hepatitis B, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tentunya dengan tema kesehatan lainnya.